Saya mau katakan begini, ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang jelas dan benar, ini merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Supaya kenapa? Supaya kita nggak salah persepsi. Dan kita nggak salah pada saat kita bereaksi. Tuhan menyuruh dengan sangat mendetail kepada Musa untuk memilih pemimpin dari tiap-tiap suku. Jadi tentunya yang dipilih adalah orang-orang terbaik dari 12 suku bangsa Israel untuk melihat. Lalu apa tugasnya? Kalau kita lihat di Alkitab yang kita baca, Musa menyuruh ke-12 pengintai ini untuk melihat keadaan di sana. Ya. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke 18 dan 19 ini cukup detail ya, rincian Musa untuk mengamati baik-baik bagaimana pengintai ini harus mengamati bangsa itu, mereka ini kuat atau lemah. Apakah bangsa ini sedikit atau banyak? Lalu apakah mereka ini berdiam di di tempat-tempat yang agak kosong atau berkubu-kubu? Lalu perhatikan mereka katanya badannya gemuk atau kurus. Lalu bukan begitu aja, Musa juga dengan begitu detail, dengan begitu rinci, perhatikan juga mereka ini banyak pohon atau tidak, menghasilkan atau tidak. Dan semua itu Musa minta mereka harus amati dengan baik agar laporan yang mereka sampaikan kepada Musa itu benar-benar akurat. Lalu lihatlah bagaimana 12 pengintai ini mulai berjalan mengintai kota Kanaan itu dengan seksama. Bayangkan mereka mengamat-amati sekitar 40 hari. Ini cukup waktu yang cukup panjang ya, 40 hari berarti sebulan lebih. Ya, mereka melihat negeri mereka seperti apa, kota mereka seperti apa, tanah mereka seperti apa. Dan menarik, apa yang mereka temukan di sana? Ayat 22. Ini menarik ini. Ayat 22, mereka ternyata menemukan bahwa orang-orang di sana kuat-kuat. Luar biasa ini. Bahkan dikatakan mereka ini keturunan orang enak. Kalau Anda pernah dengar saya punya khotbah berapa tahun lalu ya, bagaimana orang-orang enak ini berbeda dengan orang-orang Kanaan. Orang-orang enak ini mereka hampir 8 kali lebih besar dari orang-orang Kanaan, badan mereka yang cukup besar. Itu sebabnya 10 dari pengintai yang menyampaikan kepada Musa dikatakan, kami ini seperti belalang, kecil. Sedangkan mereka itu besar seperti raksasa. Begitupun mereka melihat kami. Jadi luar biasa ini keterangan yang diberikan oleh 10 pengintai. Tetapi berbeda dengan Kaleb dengan Yosua. Kaleb dan Yosua memang sama-sama melihat. Tapi Kaleb dan Yosua ini mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini dia. Saya mau katakan begini. Ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang jelas dan benar, ini merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Supaya kenapa? Supaya kita nggak salah persepsi. Dan kita nggak salah pada saat kita bereaksi. Nah, kita bisa lihat hal yang sama. Objek yang sama, tapi sudut pandang kita itu berbeda. Maka akan menghasilkan persepsi tentang hal itu juga pasti berbeda. Sama dengan yang dilihat oleh 10 pengintai yang pertama, sama-sama dilihat oleh Kaleb dan Yosua. Sama dengan 10 pengintai juga, ada 12 sebenarnya, tapi dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Sudut pandang yang 10 pengintai dengan sudut pandang yang berbeda dengan 2 pengintai, Kaleb dan Yosua. Ini ada perbedaan persepsi tentang tanah Kanaan. Nah, dari 2 persepsi ini tentunya menghasilkan respon yang berbeda juga. Dari 10
pengintai tadi. Mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, mereka melihat dengan sudut pandang, melihat bahwa mereka ini orang yang kuat-kuat, orang-orang yang hebat. Gak mungkin kita menang. Ini dia. Dari segi badan udah kalah. Dari strategi perang mereka udah menang daripada kita. Lalu apa respon mereka? Mereka marah. Kalau kita lihat tadi pasal berikutnya, mereka katakan lebih baik kami balik lagi ke Mesir gitu. Daripada harus menghadapi mereka. Mereka marah, bersungut-sungut, bahkan mempersalahkan Musa. Tapi lihat sudut pandang dari Kaleb dan Yosua. Di tengah 10 pengintai yang melemahkan semangat bangsa Israel dan mengajak bangsa Israel supaya mundur dan kembali ke Mesir, tapi justru Kaleb dan Yosua mengajak mereka untuk maju dan berperang untuk menduduki Kanaan itu. Bahkan Kaleb bilang apa? 30. Kita pasti akan mengalahkannya. Dengan kata lain, pasti kita akan mengalahkan bangsa itu. Kaleb punya pengalaman dia. Sebelum peristiwa ini terjadi, Kaleb juga pernah melawan suatu hal yang mustahil. Dan dia yakin, dia percaya Tuhan yang sama menolong di tahun-tahun yang lalu, Tuhan yang sama juga akan menolong siapa? Kaleb. Lihat ini dua sudut pandang yang berbeda. Sangat berbeda dari kedua sudut pandang yang pertama dengan yang kedua. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan begini. Sering kita diperhadapkan seperti ini. Ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan setiap hari, bahkan kesulitan-kesulitan, ya, pasti ada aja orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, satu hal yang mustahil, pasti dia akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak bisa ini Tuhan. Merengek. Tapi ada sudut pandang yang lain, melihat dengan sudut pandang percaya kepada tuntunan Tuhan, kepada bimbingan Tuhan. Walaupun ini akan terjadi, tapi dia percaya segala sesuatu itu Tuhan akan buat berhasil. Malam hari ini, ada pelajaran penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, mari kita lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada sudut pandang kita melihat bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Percaya dan berharap kepada Dia. Tidak seperti 10 pengintai tadi. Belum bertempur, tapi sudah menyerah. Yosua dan juga Kaleb, mereka yakin bahwa Tuhan nanti akan berperang dengan mereka. Dan kita tahu ceritanya seperti apa. Tuhan yang berperang untuk mereka. Iman seperti Yosua dan Kaleb inilah dibutuhkan kita, umat-umat Tuhan sekarang ini. Banyak rintangan, banyak tantangan. Kadang-kadang kita mungkin nggak sanggup. Bahkan kita berpikir Tuhan ini mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil di mata siapa? Di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, ketika kita mengalami masalah, pergumulan, jangan kita marah, jangan kita mempersalahkan orang lain, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak. Yang harusnya kita cari jalan keluar, tapi kita lebih bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Lalu yang kedua, ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah, mari kita melihat peristiwa dan persoalan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ketika kita melihat dari sudut pandang iman kita kepada Tuhan. Sudut pandang iman percaya kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi setiap hari, mari kita lihat semuanya itu dari mata iman kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya saja kepada Tuhan. Kalaupun itu terjadi, Alkitab katakan Tuhan tidak akan biarkan kita sampai tergeletak.
Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Bedanya ketika kita memiliki pengharapan. 10 pengintai mereka tidak memiliki pengharapan. Tapi Kaleb dan Yosua mereka memiliki pengharapan. Malam hari ini mudah-mudahan kita memiliki pengharapan seperti Yosua dan Kaleb. Mata tertuju kepada Tuhan, sudut pandang beriman kita kepada Tuhan, agar hidup kita akan tentunya diberkati oleh